Engkau. Bersyukur kita ketemu hari ini. Kita bisa menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan ibadah hari ini. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terbukti pemeliharaan-Mu sempurna kami ada sampai hari ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujiannya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami dan kami memperoleh keselamatan. Itu semua karena kasih-Mu. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya
senantiasa mempraktekkan kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk senantiasa kami mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yes. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin.
berdoa. Terima kasih Bapa, di tahun luar biasa extraordinary Engkau mengurapi kami secara pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga kami bersyukur kemenangan ada di pihak kami karena Tuhan menyertai kami. Biarpun gonjangan ada di mana-mana, makin lama makin dahsyat, kami tahu justru di tengah gonjangan yang ada berkat pertolongan Tuhan makin besar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengangkat kami makin tinggi jadi kepala bukan ekor dalam setiap langkah hidup kami, dan sungguh kami bersyukur Engkau ada di tengah kami. Berkati ibadah LOB Ministry pada siang hari ini. Akhirnya berikanlah kami hati seorang murid yang mau dididik dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur berada di awal bulan Maret. Dan siang ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul kasih yang dahsyat atau great love. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa kita berkata bahwa kasih adalah yang paling besar lebih dari iman dan pengharapan? Karena menurut ayat 1-3, seandainya kita bisa berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Seandainya kita punya segala macam ilmu pengetahuan, punya karunia bernubuat, punya iman yang sempurna untuk bisa memindahkan gunung, tapi tanpa kasih semuanya tidak ada gunanya. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri kita orang Kristen sejati adalah bukan kita pakai kalung salib yang besar, tapi karena kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat ini menunjukkan bahwa buah roh adalah kasih. Dan buah roh adalah sifat Kristus yang harus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itulah kita harus terus bertumbuh, mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu kasih. Dan saya mau bagikan perspektif yang berbeda pada saudara. Pada saat perjanjian baru ditulis ada 4 kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan tentang kasih. Kalau saya simpulkan jadinya begini sih, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, eros, adalah cinta untuk memuaskan diri sendiri. Yang kedua, storge, adalah cinta yang terbatas di dalam keluarga. Yang ketiga, phileo, adalah cinta yang berdasarkan kepuasan bersama. Dan yang terakhir adalah agape, adalah cinta yang tidak mengharapkan apa-apa, kasih tanpa pamrih. Oh haleluya. Kasih agape bukan hanya kaitan kasih Allah pada manusia, tapi kasih agape adalah juga kaitannya kasih manusia kepada sesama. Nah, kita melihat di sini, kasih itu pun harus dinyatakan di dalam perbuatan. Love is a verb. Kasih itu adalah kata kerja, bukan suatu perasaan yang disimpan di dalam dada. Sebenarnya ajaran dari kekristenan itu sendiri berbasis pada kasih. Karena itu kita tahu bersama Yesus berkata hukum yang pertama dan yang terutama itu apa? Ketika ada seorang bertanya kepada dia, Yesus, hukum mana di dalam Alkitab, dalam kitab para nabi-nabi yang aku harus lakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan sorga? Yesus berkata seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu disimpulkan itu hanya ada 2 hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini semua, Yesus berkata, seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat itu yang tebalnya luar biasa. Kalau di Sipul itu hanya ada terdapat 2 hukum. 2 hukum itu adalah berbasis kasih. Nah, Yesus berkata yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seluruh isi Alkitab kalau kita mau kembalikan, sebenarnya cuma ada 2 terangkum, yaitu 2 hukum ini. Siang ini kita mau belajar apa usaha kasih yang harus ditingkatkan oleh kita orang percaya, supaya kita dapat mengalami berkat Tuhan secara dahsyat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ikut Yesus itu asik. Walaupun mungkin kita deg-degan seperti naik roller coaster ya, tetapi itu asik Bapak Ibu Saudara. Dan siang hari ini saya mau bagikan ada 5 hal yang sangat penting yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, penyembahan atau liturgia ini adalah wujud cinta kasih kita kepada Allah. Kita sebagai orang percaya LOB Light of Blazing Ministry, kita harus menjadi orang-orang yang sangat menekankan penyembahan, pengagungan kita pada Tuhan, karena memang Dia satu-satunya yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kita harus hidup di dalam puji-pujian, di dalam doa, sehingga hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mencari wajah Tuhan, dan bukan mencari hanya perbuatan tangannya. Mari kita sungguh-sungguh mencintai pribadinya, dan bukan hanya mengejar berkat-berkatnya atau mujizat-mujizatnya. Karena kalau kita mencintai pribadi, maka berkat atau mujizat itu akan kita alami. Amin. Your presence is heaven. Truly. Hadirat Tuhan itu segala-galanya yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan hadir, kita akan mengalami perkara yang dahsyat dalam hidup ini. Amin. Saudara, kita harus menjadi orang yang falling in love with Jesus. Selalu mencintai Dia. Yang kedua yang saya pelajari, penginjilan, marturia. Kalau orang lagi jatuh cinta, dia akan selalu ceritakan tentang kebaikan pacarnya itu kepada orang yang lain. Begitu juga kalau hati kita mencintai Tuhan, kita tidak akan bosan-bosan menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Mungkin beberapa orang berkata, aduh, tapi kondisi sekarang dalam masa pandemi COVID-19, sulit sekali memberitakan Injil. Saya mau katakan pada saudara, justru ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Mengapa? Sebab hari-hari ini ada banyak orang takut mati, saudara. Takut kena virus corona. Takut juga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan saja, tapi ekonomi sosial yang sedang terjadi. Dan bukan pada masa krisis semacam ini, hati orang itu sangat membutuhkan juru selamat. Dan kita harus berkata, percayalah pada Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan isi keluargamu. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dan hari-hari ini penginjilan itu bisa lebih bergerak, leluasa dilakukan. Karena kita tidak melayani di 4 tembok gereja yang terbatas, tapi kita bisa melayani lewat sosial media, melalui Facebook, Instagram, YouTube, sehingga pelayanan kita tidak terbatas. Karena itu gunakanlah sosial media bukan untuk menebar gosip, provokasi, memecah belah jemaat, tapi beritakanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang ketiga, persekutuan, koinonia. Kita harus menjadi umat atau gereja yang sehati, saling menguatkan dan mempraktekkan kasih. Pertama-tama kita tentu dari keluarga sendiri, kemudian dirasakan juga oleh keluarga rohani kita dalam setiap ibadah raya. Komunitas sel, kita harus meningkatkan persekutuan kasih, baik secara onsite maupun secara online pada masa pandemi ini. Jangan pernah bergaul dengan BSH, barisan sakit hati saya sebut. Sebab mereka ngomongnya negatif semua. Tapi biarlah kita dikelilingi oleh orang-orang yang spiritnya menyala-nyala, kasihnya nyata satu dengan yang lain. Amin. Yang keempat, usaha kasih kita kepada Allah dan
Sesama yang diwujudkan di dalam pemuridan. Didaskalia, disciple atau murid, bukan follower, pengikut. Amanat agung itu berkata, pergilah, baptislah, ajarlah. Setiap orang yang percaya Yesus harus diajar secara dewasa. Pemuridan adalah serangkaian proses bagaimana kita bisa belajar menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dari yang tidak tahu firman menjadi tahu kebenaran firman. Dari yang tidak bisa melayani sampai bisa melayani. Haleluya. Dan yang kelima, yang terakhir yang saya pelajari, yaitu pelayanan, diakonia. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian, pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkan kita harus makin ditingkatkan. Matius 25 35 sampai 40 yang Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu murid bertanya, di ayat 37, kapan aku melihat Tuhan sedemikian? Jawabnya itu ada di ayat 40. Apa yang kamu lakukan pada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya bagi aku. Pelayanan diakonia juga merupakan ibadah sejati yang harus kita tingkatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau 5 hal ini kita lakukan, maka saya percaya kasih atau cinta kepada Allah dan kasih atau cinta kepada sesama itu makin nyata. Yang pertama, tingkatkanlah penyembahan atau liturgia. Yang kedua, tingkatkan penginjilan atau marturia. Dan yang ketiga, tingkatkan persekutuan, koinonia. Yang keempat, pemuridan, didaskalia. Dan yang terakhir, yang kelima, pelayanan yang saya sebut sebagai diakonia. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami belajar tentang firman-Mu, kami belajar tentang pengharapan. Tapi kami juga mau belajar mempraktekkan tentang kasih di dalam hidup kami. Ampuni kalau kami masih banyak kekurangan belum sempurna. Kami mau bertemu di dalam Engkau, biar hati kami selalu berkobar-kobar melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Light of Blessing Ministry. Haleluya.